Nova Launcher. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kera Libra bersama aku Andira. Kali ini pasti teman-teman sedang merasa sangat bahagia, sama juga seperti yang aku rasakan karena sekarang tentunya kita semua sudah bisa mengetahui hasil resmi dari instansi dan juga dari BKN mengenai kelulusan kita, mengenai hasil SKB dan juga hasil integrasi SKD dan SKB. Mudah-mudahan semuanya memang sesuai dengan harapan kita semua, dan sama dengan yang sudah kita perhitungkan untuk beberapa instansi yang memang menggunakan sistem SKB-nya itu CAT atau juga menggunakan sistem lain yang nilainya itu real time langsung bisa diketahui atau juga sudah sempat diumumkan oleh instansinya masing-masing. Nah, aku ingin mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman semua yang lanjut lagi ke tahap terakhir bisa dibilang ya sebelum kita benar-benar resmi dinyatakan sebagai CPNS dan memperoleh NIP, yaitu tahapan pemberkasan. Nah, di tahapan ini kita tentunya harus cukup banyak melakukan hal-hal dan juga ada effort-effort ekstra karena ada beberapa hal yang perlu kita urus. Memang untuk beberapa dokumen itu sudah sangat dipermudah oleh BKN, jadi cukup kita upload aja dokumen-dokumen aslinya seperti ijazah, transkrip, kemudian foto 4x6, dan beberapa surat-surat lainnya. Nah, namun tetap masih ada beberapa dokumen yang harus kita urus secara langsung. Kita harus datang ke tempat-tempat tertentu. Yang pertama itu adalah SKCK. Kita harus datang ke Polres sesuai dengan alamat KTP. Dan selain itu kita juga harus mengurus surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan juga surat keterangan bebas nafza. Nah, yang akan aku share kali ini untuk yang pertama adalah tentang cara pengurusan SKCK khususnya di Polres Jakarta Selatan karena alamat KTP aku itu termasuk ke dalam wilayahnya Polres Jakarta Selatan. Untuk teman-teman yang di Polres lain juga mungkin bisa mencoba tips-tips yang nanti akan aku share ini. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk share, like, dan juga subscribe channelku karena setelah ini juga aku akan terus mengupdate info-info terbaru untuk proses-proses pengurusan dokumen yang lain. Jadi kita akan melakukan satu persatu karena semuanya memang masih berproses dan ini betul-betul yang memang sudah aku alami sendiri, yang sedang berlangsung juga sekarang. Oke, untuk yang ada di Jakarta Selatan, kita bisa mendaftar online terlebih dahulu melalui sebuah aplikasi yang namanya Smart Jaksel. Aplikasinya itu bisa di-download di Play Store. Sayangnya nggak ada di App Store sih. Jadi untuk teman-teman yang hanya memakai iPhone mungkin bisa meminjam handphone temannya yang Android ya. Apps Doc. Kita coba dulu. Chrome Doc. Camera Doc. Page Indicator. Folder Google. Hangouts. Maps. Google. Gmail. YouTube. Google. Menu button. Google Edit Box Unmap. Menu. Hangouts. Menu. Google. YouTube. Gmail. Google. Maps. Hangouts. Menu button. Folder close. Start button. Voice start. Folder. Page Indicator. Camera Doc. Chrome. Apps Doc. Play Store Doc. Play Store. Play Store. Top free. Top charts. Select. Signet in. Voice start button. Start for apps dan games. Lalu kita Start ketik for apps dan Smart games edit box. Jaksel. Showing S M A R T space J K S E L search English US screenshot 2 off screenshot 1 downloaded content rating 4 Average rating 4 open button Smart Polres Metro Jakarta Selatan Sel Studio. Nah ini dia, karena aku sudah install jadi tinggal di open aja. Kalau untuk yang belum install nanti akan ada tombol installnya. Open button. Smart Jaksel. Smart Jaksel. Smart Polisi Andira Pramatyasari. Nah ini juga karena aku sudah sign up kemarin, bahkan juga sudah daftar online, jadi tampilannya udah seperti ini. Harusnya kalau masih awal itu ada tampilan untuk kita sign up. Biasalah data-data yang harus diisi, alamat email, nomor handphone, NIK, terus KTP juga difoto secara langsung, terus juga memasukkan apa lagi ya, username, password, dan ya sebagainya lah seperti biasa kalau kita mau sign up sesuatu. Setelah selesai kita klik sign up,
akunnya langsung otomatis aktif, jadi nggak perlu verifikasi melalui email. Terus nanti tampilan awalnya itu seperti ini. More option button. Smart Jaksel 1 of 7 in list 7 item. Tumbenel button. Smart Warga 2 of 7. Ada Smart Warga, Tumbenel Smart SIM 3 of 7. Smart SIM, Tumbenel Smart SKCK 4 of Smart 7. SKCK, Tumbenel Smart SPKT 5 of 7. Tumbenel Smart Portal 6 of 7. Tumbenel Smart Cepat 7 of 7. Tumbenel button. Irwan Setiaki Akeong 66.110.333. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus ada berita-berita juga. Tumbenel Smart Tumbenel Jadi untuk teman-teman yang mau urus SIM juga sepertinya bisa dari aplikasi ini. Smart SPKT. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang Tumbenel Smart SKCK. Smart SKCK. Kita buka di Smart sini. Jaksel. Navigasi up button. SKCK. Permohonan SKCK. Sabtu 31 Oktober 2020. Nah, ini data aku yang kemarin aku daftarkan. Jadi aku daftar itu di hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Status baru. Ini statusnya baru karena aku sebetulnya udah pernah urus SKCK, tapi waktu itu di Polsek, jadi belum pernah rekam sidik jari juga. Jadi ya mendingan langsung buat baru aja. Kode verifikasi. Terus ini kode verifikasi. 20.201.031.081.022. Nah, fungsinya apa sih kode verifikasi ini? Nanti kode ini yang cukup kita tunjukkan atau kita sampaikan, kita sebutkan ketika nanti di Polres untuk mengurus SKCK-nya. Silakan datang kembali pada hari kerja dengan membawa kelengkapan kartu keluarga, KTP, akte lahir serta pas foto warna 4 tanda kali 6 latar belakang warna merah. Nah, ini jadi disuruh datang pada hari kerja karena waktu itu kan aku buat di hari libur. Kelengkapan yang harus dibawanya KTP, KK, akte kelahiran sama foto 4x6. Nah, yang dibawanya ini yang fotokopiannya karena nanti akan diambil oleh pihak Polresnya. Dan foto salah satunya juga akan ditempel di SKCK. Nama Andira Pramatyasari. Ini data-datanya nama, Alamat Jalan Malabar, alamat, keperluan SKCK pemberkasan Cepens. keperluan SKCK, FAB button. FAB button. Editing edit box. Showing English US QWERTY. Data pribadi. Editing edit box. Keperluan untuk. Drop down list perpanjangan. Jenis permohonan. Smart nah ini SKCK. kayak gini, Navigasi up button. tampilan waktu registrasinya. Smart SKCK. Permohonan. Jenis permohonan. Drop down list perpanjangan. Nah, ini jenis permohonan bisa dipilih, ada perpanjangan Cek perpanjangan. Baru 2 of 2. sama baru. Smart Jaksel. Drop down list Terus keperluan untuk. keperluan untuk. Editing edit box. Nah, ini ditulis keperluannya untuk apa. Kalau memang instansi kalian menentukan keterangannya udah dituliskan harus sama persis, tinggal ditulis aja di sini. Kalau untuk Pemprov DKI itu nggak ada penjelasan harus keterangannya apa, jadi aku tulisnya pemberkasan CPNS. Data pribadi. Lalu ini untuk mengisi data pribadi. Nomor KTP. Nomor KTP, Edit box. Nama. nama. Andira Pramatyasari edit box. Nah, ini nama udah langsung ada karena waktu kita sign up kan juga diminta untuk menuliskan nama. Jadi nggak usah diketik ulang. Tempat lahir. Terus tempat lahir, Edit box. ini ditulis nama kotanya, Tanggal lahir. tanggal lahir, Edit box. dipilih Agama. agama. Drop down list Islam. Ini juga drop down gitu, dipilih aja agamanya apa. Kebangsaan. Kebangsaan, Edit box. ini dipilih juga Indonesia. Jenis kelamin. Jenis kelamin, Drop down list pria. ini pria atau nanti bisa pilih juga wanita. Status. Status, Drop down list kawin. kawin, ini juga bisa dipilih. Pekerjaan. Pekerjaan, Edit box. nah ini ditulis pekerjaan kita saat ini ya. Jadi misalnya teman-teman sekarang statusnya sebagai karyawan atau sebagai guru atau apapun lah yang lain. Alamat sekarang. Terus alamat sekarang, Jalan Malabar nomor 49 RT 0. Nomor paspor. ini aku tulis sesuai alamat KTP. Edit box. Nomor paspor ini boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Aku kosongkan aja kemarin. Nomor KIT AP KITAS. Edit box. Ini nggak usah kalau untuk yang WNI, nomor kitab atau kitas. Nomor telepon. Terus nomor telepon. 081263. Hubungan kekeluargaan. Nah, ini hubungan kekeluargaan. 1. ISTRI SUAMI. Istri atau suami. Nama. Untuk yang sudah menikah ini Edit diisi. box. Umur. Nama, Edit box. umur, Agama. agama, Drop down list Islam. Kebangsaan. kebangsaan, Edit box. Pekerjaan. pekerjaan, Edit box. Alamat. alamat. Edit box. 2. Bapak sendiri. Kemudian yang ini bapak sendiri, Nama. Edit box. namanya siapa, Umur. Edit box. umurnya berapa, Agama. agamanya Drop down list apa, Islam. Kebangsaan. kebangsanya Edit apa, box. Pekerjaan. pekerjaannya Edit apa, box. Alamat. alamatnya Edit di box. mana. 3. Ibu sendiri. Terus yang ini ibu sendiri, ini juga sama kolom-kolomnya. Nama. Edit box. Umur. Nama, Edit box. umur, Agama. Drop down list. agama, Kebangsaan. kebangsaan, Edit box. Pekerjaan. Edit pekerjaan, box. Alamat. sama alamat. Edit box. 4. Saudara KAND UNGTRI. Nah, ini untuk yang punya saudara kandung atau saudara tiri, sama juga datanya kayak tadi. NAMAUMUR. Edit box. NAMAUMUR PEKRJANALAMAT. Edit box. NAMAUMUR PEKRJANALAMAT. Edit box.
NAMAUMURPEKRJANALAMAT. Edit box. NAMAUMURPEKRJANALAM. Edit box. 5. Riwayat pendidikan. Nah, ini riwayat pendidikan, Nama SEKOLAHTAHUN lulus. nama sekolah sama tahun lulusnya. Edit box. Nama SEKOLAHTAHUN. Edit box. Nama SEKOLAHTAH. Edit box. Ini bisa ditulis dari SD, SMP, SMA, universitas. Nama SEKOLA. Edit box. Tersangkut perkara pidana dan pelanggaran. Nah, ini keterangan-keterangan ini tersangkut perkara pidana dan pelanggaran. 1. Perkara pidana. Perkara pidana. Apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana? Apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana? Edit box. Ini diisi Dalam perkara apa? dalam perkara apa? Edit box. Bagaimana putusan dan vonis hakim? Terus bagaimana putusan dan vonis hakim? Edit box. Apakah saudara sedang dalam proses perkara pidana? Kasus Apakah apa? saudara sedang dalam proses perkara pidana? Kasusnya kasus apa? Edit box. Sampai sejauh mana? Edit box. Sampai sejauh mana proses hukumannya? Edit Sampai box. sejauh mana proses hukumannya? 2. Pelanggaran. Terus yang ini pelanggaran. Apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum dan atau norma-norma sosial? Nah, ini Edit mirip box. sih pertanyaannya kayak Pelanggaran tadi. hukum dan atau norma-norma sosial apa? Edit box. Sampai sejauh mana prosesnya? Edit box. Informasi lain. Nah, yang ini bagian terakhir informasi lain. Riwayat PEKRJANNEGRA negara yang pernah dikunjungi. Riwayat pekerjaan dan negara-negara yang pernah dikunjungi. Edit box. KESNANGANKEGMARANHUBI. Ini kesenangan, kegemaran, atau hobi. Edit box. Alamat yang mudah dihubungi. Alamat yang mudah dihubungi. Edit box. Sponsor khusus orang asing. Ini untuk yang kayak orang asing gitulah. Disponsori oleh. Disponsori oleh Edit box. siapa? Alamat sponsor. Edit box. TELPFAX. Edit box. Jenis usaha. Edit box. Kode sidik jari. Sidik jari 1. Edit box. Sidik jari 2. Nah, ini mungkin untuk yang perpanjangan kan, jadi bisa isi kode sidik jarinya ini. Edit box. Kirim data button. Nah, tinggal kirim data. Kalau udah kirim data, nanti sekitar 1 menitan muncul data yang tadi ini. English UF. Navigate up button. Smart SKCK. KESNAN. Edit box. Yang kayak gini tadi. Peringat data yang belum dikirim tidak disimpan. Apa? Tidak button. Ya button. Smart Jaksel. Navigate up. SKCK. Permohonan SKCK. Sabtu 31 Oktober Nah, ini 2020. nanti akan munculnya seperti ini. Home button. Nah, kenapa sih pentingnya kita Start perlu button. mendaftar dulu secara online seperti ini? Untuk mempercepat prosesnya dan mempermudah juga. Karena tadi ketika aku datang ke Polres Jakarta Selatan, itu sampai sana sekitar jam 9-an lewat. Itu antriannya udah panjang, cukup panjang gitu, dan antriannya kayak sampai ke luar-luar gitu. Jadi di Polres itu kan kita nggak boleh memarkir kendaraan di dalam lingkungan Polres, jadi harus jalan ke dalam, terus cuci tangan dan ya sebagainya lah, biasa kayak protokol kesehatan gitu. Kemudian ada tempat khususnya gitu untuk antri pembuatan SKCK, dan emang pasti mereka udah tahu lah karena sekarang lagi masa-masanya pemberkasan CPNS kan, jadi langsung diarahkan ke tempat antriannya. Itu ada yang kayak tenda-tenda gitu, sama ada juga yang di luar tenda karena udah sepenuh itu. Dan prosesnya itu bisa sampai memakan waktu mungkin hampir 2 jam kali ya, sampai si SKCK-nya itu bisa diperoleh. Dan tadi tuh ditanya sih waktu di dalam, kayak dipisahin gitu antara yang mau buat baru sama yang perpanjangan, terus juga yang udah isi data online sama yang masih belum registrasi online, jadi harus isi formulir secara manual. Nah, terutama lagi untuk teman-teman yang tunanetra, itu akan lebih memudahkan kita sih ketika kita udah isi online seperti ini. Nanti di sana tinggal menyebutkan si kode registrasi tadi itu, terus otomatis mereka bisa langsung menemukan data-data yang udah kita isi secara online, jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk minta bantuan orang menuliskan keterangan-keterangan yang tadi banyak itu secara manual di kertas formulirnya gitu. Dan tipsnya lagi untuk teman-teman yang disabilitas, terutama yang tunanetra, kalian coba juga di Polres kalian masing-masing, mudah-mudahan juga bisa menerapkan hal yang sama. Jadi tadi aku tanya sama petugas di sana, terus aku jelasin kalau aku adalah tunanetra, dan tadi juga emang kesana bawa tongkat kan, pakai tongkat. Jadi akhirnya dibantu untuk bisa mendapat kayak layanan prioritas gitu. Jadi nggak perlu ikut antri dengan pemohon SKCK yang lain, langsung diurus gitu. Karena aku baru pertama kali buat di Polres, jadi merekam sidik jari dulu. Itu merekam 10 jari ya, dari jari jempol tangan kanan, telunjuk, tengah, manis, kelingking, dan tangan kirinya juga sama kayak gitu. Setelah itu lalu lanjut lagi
ke proses pembuatan SKCK-nya, ngasih berkas-berkas tadi itu, fotokopi KTP, KK, akte kelahiran, dan juga foto 4x6, diambil 3 lembar kalau nggak salah tadi. Kemudian ditunggu mungkin sekitar 5 menitan lah untuk mencocokkan sama data-data yang udah aku isi online, karena tadi ditanya udah isi online atau masih harus isi formulir dulu. Karena aku bilang udah online, terus dicek. Setelah itu disamakan lagi data-datanya, dipastikan kesesuaiannya, lalu SKCK-nya diproses. Terus setelah itu aku sekalian minta juga SKCK yang dilegalisir. Jadi itu menunggu lagi sekitar 10 menitan lah untuk memfotokopi, terus melegalisir dan segala macamnya itu. Jadi total prosesnya aku tadi itu mungkin sekitar 40 menit gitu. Itu untuk yang bisa mendapat layanan prioritas sih. Kalau untuk teman-teman yang lain, tadi ada teman yang cerita dia itu datang sekitar setengah 10, sekitar setengah 12-an itu baru masih nunggu SKCK-nya jadi. Dan setahu aku tadi aku sempat dengar katanya sih untuk yang bukan prioritas kayak gitu, kalau mau minta legalisirannya itu harus datang kembali keesokan harinya atau 1 hari setelah pengurusan SKCK-nya itu. Gitu sih kira-kira alur dan prosesnya. Jadi kenapa penting untuk coba cari tahu apakah bisa registrasi online terlebih dahulu, supaya lebih mempermudah dan mempersingkat proses, dan ya jadi nggak usah ribet-ribet di sana nulis-nulis banyak macam-macam gitu. Dan siap-siap aja sih, karena pasti harus antri, terus harus meluangkan waktu sih, nggak bisa kayak buru-buru. Misalnya cuma punya waktu setengah jam terus mau ngurus SKCK, itu nggak mungkin sih. Kecuali mungkin di Polres tertentu yang relatif lebih sepi kali ya. Kalau untuk Jabodetabek dan kota-kota besar yang lain, kayaknya sih kemungkinannya akan sama ya, ramai kayak gitu. Karena kan pemberkasan ini nggak cuma untuk 1 atau 2 instansi, tapi semuanya dalam waktu bersamaan juga gitu. Nah, untuk yang surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa nanti juga akan aku buatkan dalam video yang terpisah. Oke, untuk yang pembahasan tentang SKCK cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat mengurus dokumen, selamat mempersiapkan semua berkas-berkas untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Terima kasih. Rechange button. One UI Home. Close all button. Smart Jaksel. Google Play Store Play Store. Smart Advanced Option. Start. More Option button. Close all button. Telegram. WhatsApp. Phone. Drive. Google Play Smart Jaksel. Advanced Option. Start. More Option button. Phone. Phone. WhatsApp. Phone. Home button. Home. Apps Dock. APPS. Business Suite Pro 7:4 Ingrid. Screen Recorder Pro 5. Record button.